itu kalau pakai hypervisor ESX, lihat versinya, patch-nya itu Qlin itu ngincer. Jadi si Qlin, nah ini bagusnya apa di sini? Kita bisa melihat misalnya ya, saya nggak tahu di sini Qlin ada nggak. Jadi kita bisa melihat mereka tuh bikin report tentang insiden, oh nggak ada Qlin. Jadi bikin bikin report atau tentang insiden yang lagi hot sekarang. Misalnya minggu ini lagi rame apa. Nah ini di sini Trigona. Trigona ini 3 jam. Butuh waktu hanya 3 jam untuk melakukan sampai exfiltrasi data. Jadi di sini ada satu server, ya ini publicly exposed ke internet dan RDP-nya open. Disikat nih sama threat actors nih. Ya, initial access-nya masuk lewat RDP. Dia maka tadi ada istilah containment ya, isolation. Kenapa? Supaya dia nggak jalan-jalan. Ini dari satu server ini dia lateral movement jalan ke server lain nih, file server 2. Dia lateral movement lagi ke backup server. Dia lateral movement lagi ke file server 1. Habis itu ngapain? Data-data yang ada di sini yang sudah sudah dia masukin, dia curi terus dia exfiltrate keluar nih datanya. Pakai air clone. Jadi dia kayak semacam sejenis FTP server gitulah. Data-data yang udah di file server ini misalnya ada kalau file server ada data-data perusahaan gitu ya. Ini exfiltrate keluar. Jadi hanya dalam kurun waktu 3 jam mereka berhasil melakukan eksfiltrasi data. Makanya kalau insiden respon di tahapan preparation ini cukup penting. Kenapa? Karena tadi seminimalisir mungkin insiden itu kita bisa cepat tanganin. Nah ini ada data yang menarik nih di sini. Ada istilahnya namanya dwell time. Nah ini dikeluarin sama Mandiant. Mandiant ini sama Kroll tadi saingan. Jadi Mandiant, Kroll itu vendor terkenal dari luar negeri lah, yang vendor consulting untuk incident response forensik. Nah, Mandiant ini keluarin report nih 2023. Dia setiap tahun keluarin namanya M-Trend. Ada istilah namanya dwell time. Jadi apa itu dwell time? Nah, di sini penjelasan. Dwell time is calculated, dihitung dari jumlah hari di mana attacker atau hackers atau threat actors itu present in a victim network. Jadi dia ada di server kita, dari dia ada di server kita pertama kali sampai dia terdeteksi. Jadi kalau di sini dilihat ya, ini jumlah di dwell time di Asia Pasifik 33 hari. Artinya apa 33 hari? Jadi 33 hari dari dia berada di sistem yang dia masukin, dia baru kedeteksi 33 hari. Bayangin 33 hari. Dan ini bagus loh statistik 30 tahun. Ini rata-rata di Asia Pasifik, rata-rata di organisasi rata-rata secara general ya. Ini tahun 2017 ini sampai 1000 loh. Sampai 300 400. Ini pertama saya baca, oh, masa ada yang setahun kagak. Ini kan setahun lebih kan, kalau 300 hari lebih kan setahun lebih. Sampai pada saat itu 2018 ada satu perusahaan Jepang, asuransi asal Jepang ada di Indonesia, itu customer saya telepon. Dia bilang kayak gini, Mas, saya di email sama SOC-nya PayPal. SOC-nya PayPal bilang begini ke kita, server Anda ngelakuin brute force ke server PayPal dalam 1x24 jam terakhir. IP public Anda. Ini maksudnya IP public Anda nih, IP public si customer saya, perusahaan Jepang ini. Padahal kalau perusahaan Jepang itu dikenal ini ya, ketat, terus kejam gitu ya. Maksudnya disiplin gitu ya. Ini kena gitu. Kalau dalam 1x24 jam Anda tidak menanganin hal ini, domain dan IP public Anda saya akan masukkan dalam daftar blacklist global, kata si PayPal, SOC-nya. Wah, dia panik dong. Saya sampai waktu itu konfol sama HQ-nya dia yang ada di Singapura. Dia punya headquarter Asia tuh di Singapura gitu kan. Sampai akrab saya sama bosnya yang di Singapura ini. Jadi di Indonesia ini memang orang security-nya cuma 2. Mereka pusing lah. Punya handle puluhan, ratusan aplikasi gitu kan. Orang security-nya cuma 2. Long story short, setelah kita investigate, ternyata ini server udah pertama kali kompromis 8 bulan yang lalu. Jadi server ini udah jadi zombie. Jadi di dalam server itu ya, saya nemu ada script, isinya script buat, ini bahayanya sih. Orang Indonesia itu akun-akun, saya pengen di sini akun Gmail, akun Facebook, semua akunnya passwordnya sama. Jadi dulu waktu itu, ya saya sebut lah, Bukalapak itu kan pernah kebobolan ya.
Pernah dengar kan? Udah Bukalapak kebobolan. Bukalapak itu password kita tuh udah ada di dark web. Ya bukan dark web lagi lah, sekarang udah bisa di-download bebas. Jadi kalau teman-teman pernah punya password di Bukalapak, udah jangan pernah lagi dipakai password itu. Jadi password yang udah breach itu dipakai sama si threat actors ini, di-download ke dalam server customer saya, terus di dalamnya ada script. Scriptnya apa? Script buat nge-brute force. Jadi nge-brute force ke PayPal, waktu itu GameStop, ada yang menggemar game aja, yang suka beli voucher game. PayPal, GameStop, mana lagi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi dari data breach yang udah diambil itu, dia cek di PayPal ada username password itu enggak? User apa email dan karena kan behavior Indonesia kan sama kan. Oh nggak ada, ya udah cari terus. Oh ada nih, match. Bisa login. Oh di PayPal-nya nyambung sama kredit card misalnya, atau ada saldonya, tarik duitnya. Atau di GameStop, dia punya account nggak di GameStop. Jadi di brute force-in sama si orang, sama si hacker yang masukin ke server saya. Makanya itulah kenapa SOC-nya PayPal kontak dia karena dia lagi nge-brute force ini, script itu lagi jalan. Itu kalau ditelusurin orang Surabaya tuh. Saya ngeliat dari jejak-jejaknya. Jadi dia bikin back connect, bikin shell gitu kan. Ada IP publiknya dia, ada historinya. Nah, nanti kita analisis gimana cara ngeliatnya. Dari history komen itu, wah ini ditrace kan. Ownership-nya siapa nih domain ini. Dia pakai dia begonya dia juga kayaknya dia punya domain servernya dia gitu. Jadi kayak ada subdomain dipakai buat bikin backdoor supaya connect terus ke server ini. Jadi ada tuh historinya, oh ini punya orang Surabaya nih, dia bilang. Ya udahlah, intinya membuktikan bahwa memang 8 bulan itu nggak ketahuan. Ya mungkin ini 8 bulan dia ketahuan pun gara-gara apa? Gara-gara di email sama PayPal, ya kan? Kalau dia nggak di notif itu nggak tahu dia. Nggak tahu kalau misalnya servernya itu udah kena hack kan. 8 bulan, bayangkan. Sekarang mungkin teman-teman udah cukup oke dengan tools yang dimiliki. Let's say kayak misalnya teman-teman udah punya EDR, teman-teman udah punya protection segala macam gitu ya. Nah ini customer yang sama kemarin 2022 calling saya lagi. Ada insiden hampir kena ransomware jam 3 pagi. Tapi bagusnya mereka setelah kejadian 2018 itu mereka berbenah. Mereka punya SOC, sewa MSSP. Sewa MSSP 24 jam. Jadi apa yang terjadi? Dia minta investigasi lagi, tapi ini hampir kena ransomware. Dia bilang begini, tiba-tiba jam 3 pagi itu, jam 2 atau jam 3 pagi, ada user dengan privilege domain admin di Windows. Itu login ke banyak server. Jadi user ini login ke server A, 5 menit logout, login ke server B. 5 menit logout, login ke server C, D, E, F, G. Jadi aktivitas yang tidak normal. Nah si SOC-nya ngelihat nih, kan ada alert di CM. Oh, ada aktivitas login, tapi dengan user yang high privilege user, domain admin. Dia udah detect tuh, ini adalah user high privilege admin. SOC-nya langsung inisiatif, nge-isolate user itu. Di-disable usernya. Karena mencurigakan, langsung dikonfirm ke usernya. Oh ternyata memang benar, wah enggak gue lagi tidur nih, diteleponin subuh-subuh gitu kan. Oh berarti ini benar threat actors. Nah itu, pas lagi kita investigasi, itu ransomware itu udah ada di situ. Tinggal eksekusi doang. Bayangin, tadi saya bilang, kalau di preparation kita terlambat, bukan hitungan jam malah, 5 menit, 10 menit, itu tinggal, jadi malware-nya, ransomware itu karena usernya kan udah di-isolate. Dia udah nggak bisa gerak nih. Ya kan? Tapi pas kita investigasi, kita incident response dan forensik, itu malware itu udah ada di server-server itu. Jadi ketika si domain admin lagi login itu tuh, dia lagi download tuh backdoor-nya dia sama ransomware-nya dia tuh, tinggal eksekusi aja tuh. Nah untungnya ya tadi dengan duel time-nya bahkan nggak nyampe 1 hari kan, artinya tadi dia mungkin dalam hitungan jam. Artinya ketika kita berhasil mempersempit duel time tadi, ini bisa meminimalisir kita untuk mencegah supaya mitigasi supaya insiden itu nggak terjadi. Bayangin terlambat 1 jam tadi itu udah kena ransom semua tuh di servernya itu. Nah, dia mungkin juga udah belajar. Saya bercandain sama bosnya dia yang di Singapura gitu kan. Wah, duel time kamu sekarang less than one day kan saya bilang gitu. Dulu duel time kamu 8 bulan saya bilang gitu, saya bercandain kan. Oh iya, saya belajar dari pengalaman yang lalu kata dia. Pengalaman yang lalu begitu kita kena hack, kena compromise nggak ke monitor, saya langsung bikin tim hire security operation center dari managed service gitu. Nah teman-teman kan di sini juga ada, ini nggak tahu SOC-nya 24 jam. 24 jam. Nah, 24 jam.
Zaman saya dulu SOC ya. Saya pernah jadi SOC analis. Saya 2010 karir security saya jadi SOC analis. Hari pertama saya duduk di klien sebagai konsultan itu jadi SOC analis. Kerjaannya dulu kalau zaman saya dulu ya. Ngeliat di siam nggak ada alert. Main game dulu lah satu game. Dulu masih zamannya PES tuh. Sampai saya bosen. Saya bosen kok nggak ada alert gitu. Sampai kayak gini sama teman saya yang tandem saya. Ada pentester juga kan. Dul, coba lu scan pakai akun Etik. Gue mau ngeliat di CM keluarnya gimana. Oh keluar tuh dia scan. Oh ternyata kalau akun Etik payloadnya begini di CM. Coba scan lagi pakai SQL Map. Wah SQL Map alertnya begini munculnya di CM. Coba scan pakai Nessus. Saya sampai apal. Wah ini scan pakai Nessus. Oh ini scan pakai akun Etik. Payloadnya ketahuan karena kan kalau scan itu kan dia ngeluarin semua payload gitu kan. Kalau Nessus dia all vulnerabilities dia keluar semua tuh. Makanya kadang-kadang servernya Linux kok keluar ada Windows attack gitu kan. Nah, ini mas scanner nih, udah hafal gitu. Jadi ketika kita jadi SOC analis nanti mungkin kalau di SOC itu kan ada IR-nya nih. Ini yang mesti secara workflow mesti saling berkoordinasi karena begitu nanti kita butuh penanganan insiden, contohnya tadi ini buru-buru nih, ada anomali, user ini kok tiba-tiba banyak login. Kan mesti di-isolate nih misalnya. Ya kan, itu keputusan harus ada di tangan si orang-orang yang responsible di situ. Nah, ini penting ya buat teman-teman. Makanya dulu tuh saya belajar banyak supaya ngerti juga pattern attack itu gimana. Karena saya pikir dulu kalau saya cuman nganalisis dan nggak ngerti attack-nya gimana, akan sulit. Saya nggak tahu ini ngetek dengan teknik bagaimana sehingga saya mitigasinya gimana gitu. Nah ini di insiden response lah. Nanti ada yang mau ditanya silakan ya, langsung aja jadi jangan sungkan. Jadi ini attackers advantage nih ya, dia cuma butuh satu kali successful, dia cuma butuh satu vulnerabilities dari sekian banyak infrastructures untuk berhasil masuk dan mengkompromis kita. Sedangkan defender disadvantage ya saya bisa bilang unsung hero. Jadi dulu tuh saya lama di SOC ya, sekitar 4 tahun lah di SOC. Sebelum nanti setelah 4 tahun di SOC ke pentest biar ada variasi, terus jadi IR, forensik, threat intel, threat hunter gitu ya. Jadi zaman saya SOC itu kalau kita kerja bener gitu ya, bikin analisis, wah cakep nih, keren, bisa deteksi awal gitu kan. Itu tuh ya itu emang kerjaan lo. Tapi sering kali dulu ada insiden itu kan, lu kemana gitu, lu tidur gitu. Saya ya kan banyak keterbatasan lah ya. Kita ngomongin sebetulnya kayak monitoring, incident response itu keterbatasan sama visibility. Teman-teman monitor nih infrastruktur aset Musdatik, tapi mungkin nggak punya visibility keseluruhan. Lognya nggak ada, mungkin lognya belum dikonfigur dengan baik gitu kan. Nanti kita coba simulasi nih hal-hal yang menarik kalau di Linux terutama. Banyak hal-hal yang memungkinkan akhirnya kita jadi nggak punya visibility dan tiba-tiba ada insiden kita nggak aware gitu. Nah itu ya makanya disebutnya unsung hero lah, gitu ya, kayak kalau pahlawan itu nggak diakuin gitu ya. Nah sekarang kebanyakan dari organisasi itu fokus di prevention ya. Jadi saya punya guideline ya, bukan guideline sih apa sebutnya, punya tag bahwa konsepnya itu adalah PDR, prevent, detect, respond. Nah, sekarang prevent, detect, respond ini kalau kita melihat ke bagian, itu kebanyakan teknologi prevention itu 80% menguasai organisasi. Contoh, teman-teman punya antivirus. Itu teknologi apa antivirus? Prevention. WAF, prevention. IPS, prevention. Firewall, prevention. Apalagi NJFW, prevention. Teknologi detection, monitoring, dan respon itu minimal, kecil. Nah ini sekarang kayak gini nih, nah, gimana kita bisa menyetarakan, karena kenapa? Prevention itu can be fail dan maybe fail at any time. Maksudnya apa? Kemarin ada salah satu kementerian lah, teman saya di kementerian ya. Ini langsung sebut aja nih, dia pakai Fortinet. Bukan, kementerian yang lain.
Langsung KPU deh. Wah, KPU. Pakai Fortinet. Pakai Fortinet. Ya, ini buat lesson learn lah. Ya, jadi mungkin organisasi ini juga sangat rely on teknologi. Udahlah, banyak tuh para, mohon maaf nih, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat pemegang kekuasaan, dia berpikiran bahwa lu beli teknologi firewall, IPS udah ngapain sih yang lain gitu, udah cukup lah gitu. Ya kan? Karena teknologi prevention itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa meminimalisir mungkin 100%. 100% secure is impossible. Kalau ada orang yang jualan barang, jualan teknologi, dia bilang, Pak, Bapak beli barang saya 100% saya aman, Pak. Nah, itu tinggalin. Karena orang itu dia nggak ngerti security. 100% secure is impossible. Jadi apa yang terjadi di kementerian itu? Fortinet itu salah satu perangkat security yang exploitnya paling banyak juga, CVE-nya paling banyak. Jadi dia disikat itu dari CVE ya, dari zero day, ngetik over Fortinet-nya, ya dari situ masuk ke dalam gitu kan. Akhirnya dia berhasil mengkompromis, bikin kredensial VPN, masuk lewat VPN-nya, konsentrator itu masuk ke server-server gitu. Artinya apa? Prevention itu bisa aja terjadi, nggak hanya Fortinet, Palo Alto gitu kan, banyak juga exploit yang terjadi. Nah, dengan adanya prevention yang relay 80%, begitu dia breach, ini nggak bisa punya kapabilitas untuk ngedetect dan ngerespon. Coba di sini kalau detection, mungkin teman-teman apa di sini yang dipakai? Mungkin CM, oke. CM itu detection, teknologi detection, sama respon, EDR. Mungkin teman-teman Pusdati udah cukup lumayan nih, punya CM, EDR, NDR ya, apalagi. Pernah dengar istilah teknologi file integrity monitoring nggak? FIM. Di Wazu punya agentnya. File integrity monitoring itu masuk dalam kategori apa? Detection. Ketika tiba-tiba kok IP tables rule saya berubah, ya kan? Ada alertnya, ada detectionnya, ya kan? Itu nggak nge-prevent, tapi saat prevention teknologi berhasil di bypass, threat actors masuk ke server, dia merubah atau naruh satu file di di /var/www, misalnya ganti indeks, dirubah, itu kan berhasil dideteksi. Walaupun teknologi preventionnya ada, tapi begitu dia fail, berhasil ke bypass, ada detectionnya. Honeypot, ada yang pernah pakai nggak honeypot? BSS ini kerjasama sama IHP nih, ya kan? Contoh yang paling nih, teman-teman nanti bisa coba dieksplor ya. Namanya Canary Token. Pernah dengar nggak istilah Canary Token ini? Ini bagus nih. Jadi apa yang cara kerjanya Canary Token? Ini ngejebak threat actors. Nah, gimana cara ngejebaknya? Ini saya sering bikin nih. Contoh, teman-teman di Pusdatik ada developer nggak sih, Mas? Ada ya? Pakai GitLab. Nah, pakai GitLab. Nanti mungkin di salah satu codingan, di salah satu repo atau di salah satu source code, bikin namanya Canary Token ini. Isinya apa? Misalnya ada key AWS, ya. Jadi apa yang di sini dibikin dijebak? Jadi kita bikin fake key kayak AWS key atau sertifikat atau login atau credential segala macam. Kalau ada yang make, berarti itu threat actors yang make gitu. Jadi kayak semacam traps. Bisa berupa file, kalau di file server, punya file server kan. Nah, bikin file isinya dokumen rahasia. Isinya filenya doc. Kalau ada orang yang download dokumen itu dan buka, langsung ke-trigger. Masuk ke CF. Wah, ini ada yang ke-trigger. Berarti ada threat actors yang sudah berhasil masuk ke file server dan download file saya. Nah, ini teknologi-teknologi semacam ini kan disebutnya bukan teknologi prevention, ini hanya detection. Cuman nggak banyak organisasi yang employ. Nah, ini kemarin ada beberapa enterprise lah, bank top lah di mana? Di Indonesia. Dia berpikiran modelnya udah enterprise deception teknologi, bukan honeypot doang. Dia bikinnya enterprise deception. Bahkan ada user dia bikinnya kayak user fake domain admin. Kalau ada user itu dipakai, berarti threat actor sedang masuk mengkompromis. Jadi sampai segitunya kita bikin user fake kayak root atau sudo worst di Linux gitu kan.
Kalau dia ada kredensial dipakai untuk login ke server X, artinya dia sudah ada compromise gitu. Jadi bikin mekanisme enterprise deception. Saya bilang, wah, Anda udah kepikiran kayak gitu gitu. Iya, kita udah mungkin kalau di bank yang top ini udah cukup komplit nih teknologi gitu kan. Tinggal ngelengkapin apa yang belum ada gitu. Tapi ini adalah bagian dari part of deception, ya, bagian dari detection ini. Sehingga tadi kalau kita shifting mulai dikit-dikit nggak rely on prevention, tadi ada file integrity monitoring, ada kayak canary token, honeypot, enterprise deception, terus teknologi-teknologi detection yang lain yang response kayak EDR, NDR gitu kan. Ini mulai karena mereka mulai sadar bahwa prevention itu may fail 5-10 tahun yang lalu, nama istilah NGFW itu laris. Orang semua cari, next gen firewall, UTM gitu kan, beli tuh Palo, Checkpoint, Forti segala macam kan. Tapi sekarang mereka sadar teknologi-teknologi itu tuh nggak cukup kalau kita rely 80% ke situ kayak gini. Udah begitu kita di bypass semua bobol, maka nggak ada visibility gitu. Nah sekarang teman-teman punya EDR dan lain-lain, ini bagus banget gitu. Sebenarnya kemarin kita ngelakuin compromise assessment kan, udah cukup oke gitu. Tinggal nanti gimana utilisasinya pada saat terjadi insiden kan. Oke, di sini kita lihat tadi ya insiden respon. Tahapan-tahapan tadi ya preparation, kita nyiapin jamback tools-nya. Maka di sini mungkin adalah tahapan yang kita sebut preparation nih teman-teman, training di sini nih. Jadi ketika nanti ada insiden, gue tahu nih. Karena banyak yang ketika terjadi insiden nih, saya sering datang ke customer. Customer-nya enterprise loh, bank plat merah top gitu. Punya SOP, tapi tuh kayak SOP itu cuma buat audit compliance check. Punya SOP, punya cek. Begitu kena insiden, waktu itu ada server Solaris kena, kan? Server Solaris kena hack lah. Terus mereka bingung, wah gue mau nganalisis lognya yang mana nih? Gue Solaris aja kagak ngerti katanya dia gitu kan. Gue nggak pernah login ke server Solaris. Solaris itu dipakai buat orang-orang sysadmin aja biasanya gitu kan. Jadi ketika insiden respondersnya, ya makanya teman-teman insiden response itu mesti juga expose ke teknologi. Ngerti juga misalnya di sini teman-teman ada yang pakai Kubernetes, ada yang pakai Docker. Ntar kalau misalnya ada Docker instance-nya kena insiden, compromise, gue nggak ngerti yang mana nih, kan nggak ngerti gitu kalau kita belum ngerti Docker, Kubernetes, atau pakai cloud, pakai AWS misalnya, S3 buckets-nya compromise. Wah, lognya log mana nih? Di cloud. Apalagi cloud-nya, kalau kita ngomongin cloud DFIR, Forensic Incident Response di cloud, waduh, umumat lagi. Karena teknologinya beda, misalnya pakai Azure, AWS, GCP, Alibaba, stack apa yang kita analisis beda. Mesti belajar gitu. Makanya memang preparation ini di tahapan yang awal ini, ya ini adalah bagian dari preparation. Kalau kita misalnya menginvestigasi, analisis kejadian web hacking, apa artefak yang harus kita analisis? Kalau kena ransomware, log apa yang kita analisis? Bagian mana yang kita ambil, yang kita triage? Apa yang kita akuisisi datanya gitu. Jadi ketika nanti terjadi di tempatnya teman-teman, ini kena nih di server Windows. Wah, kemarin gue udah belajar nih kalau server Windows gue ngambil triage-nya gimana caranya gitu. Terus apa yang gue analisis? Jadi bukan pada saat kena insiden baru belajar, ya coba cari dulu di Google apa yang kita ambil gitu kan. Kalau kena insiden Windows, log apa yang ditarik gitu kan, di folder mana aja, filenya mana aja gitu kan. Telat tuh. Kalau kayak tadi yang Trigono 3 jam, itu 3 jam kita udah habis semua server gitu kan. Ya, jadi di sini adalah bagaimana di tahapan preparation itu nyiapin orangnya, nyiapin tools-nya, ya. Tools-nya nggak harus selalu tools yang berbayar. Saya pun majority ketika kita pakai buat customer, tools-tools yang free dan open source. Nanti teman-teman yang akan pakai ya, tools-tools yang akan dipakai, tools-tools itu. Nah, setelah kita tadi preparation, detection, analysis, tadi kita gimana cara analisisnya? Gimana cara tahunya ini masuknya dari mana? Dan most of the time, ini berdasarkan pengalaman saya, incident response sama forensik di customer, ketika kejadian insiden, itu berujung pada dead end. Kenapa dead end? Ibaratkan gini, teman-teman punya rumah nih, ya kan, punya rumah. Apa yang teman-teman pikirkan ketika kita ngomongin keamanan di rumah? Pasti teman-teman mikir dong, wah, ngeri nih, rumah gue cuman ada di komplek, sepi gitu kan. Di luar di sana daerah yang rawan pencurian gitu kan, maling. Teman-teman pasti mikir dong, apa yang harus gue lakukan untuk melindungi dan
kalaupun ada apa-apa mendeteksi punya perlindungan. Apa yang teman-teman pikirkan pasti pertama kali kalau punya rumah terus ada banyak di daerah rawan maling? Apa yang teman-teman pikirin? Coba, CCTV. Ya kan, kalau ada apa-apa gue bisa ngelihat. CCTV-nya juga nggak sekedar CCTV tuh. Mungkin misalnya CCTV yang bisa ada motion detection. Nah, ya kan, kalau sekarang ada gerakan dikit langsung ngirim alert. Atau CCTV-nya yang bisa two way, bisa ngomong atau ngasih sirin. Respon. Ya kan, ada responnya kan. Kalau ada detection bunyi apa? Sirine. Ya, pernah ngeliat ya itu. Tin gitu kan, orangnya yang mau maling langsung keluar tuh. Ya, itu kan sebenarnya konsep kayak security. Apa? Detection and response kan. Ngedeteksi ada maling, deteksinya dari mana? Motion detection. Ngeresponnya gimana ada motion detection? Kasih sirine. Nah, begitupun hal yang sama di kita. Sekarang kita mikir kalau di server kita punya server Linux, gimana cara ngedeteksinya? Gimana cara ngeresponnya? Nah, nanti kita ngelihat. Ini banyak hal yang tadi saya bilang kenapa bisa jadi dead end. Karena ternyata banyak infrastruktur yang tidak kita konfigurasi lognya untuk memunculkan informasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Saya buka VM saya. Ini biar teman-teman nanti ngelihat nih ya. Server di Linux di tempatnya Pusdatik kebanyakan apa? Debian, Ubuntu base, Red Hat, Ubuntu. Ah, ini Ubuntu nih. Ini saya tanya, coba login ke salah satu server Ubuntu-nya teman-teman. Kalau ada yang bisa SSH, coba cek ya. Ini saya juga punya nih server Ubuntu. Saya play. Dia mau ingin cek tadi. Pernah nggak teman-teman, coba saya mungkin mau tanya nih, mau diskusi aja, ini bukan ngetes ya, bukan ini, diskusi. Ketika teman-teman ada melihat satu anomali di server Ubuntu teman-teman, apa yang teman-teman analisis pertama kali? Dari mana analisisnya? Coba kira-kira tebak-tebak, buah manggis aja. Kalau apa yang dilihat pertama kali? Farlock. Coba dicek di server Ubuntu-nya. Di mana ada Farlock yang teman-teman bisa analisis? Mungkin kebanyakan ada out.log. Ya kan? Out.log isinya apa? Authentication. Cuman login, logout. Kalau misalnya contoh nih ya, contoh. Misalnya servernya ternyata ada yang jalanin coin miner, Xmrig. Kena nggak? Ada kena kasus Xmrig. Sekarang dari mana kita bisa tahu kalau ada Xmrig lagi jalan di server Ubuntu? Ada nggak di Farlock? Nah, coba cek. Nanti kita bahas nih, ini menarik nih. Karena ini secara konsep ya, ini yang kita sebut namanya nanti, nah ini ada di slide ini nih, saya kasih satu hal nih. Kemarin saya ngasih presentasi ini ke teman-teman di berapa? Di 31 kalau nggak salah. Di 31 buat para stakeholdernya dia yang mau bikin CISAT. Jadi kemarin ada 10 organisasi yang calon CISAT sama teman-teman di 31 tuh dikumpulin gitu kan. Saya disuruh ngasih materi. Nah, ini yang penting sebenarnya ya kalau kita ngomongin fase insiden. Nih. Kalau kita ngomongin insiden respon, itu kan setelah terjadi insiden ya, benar ya? Atau pada saat during insiden terjadi. Insiden response itu adalah one thing, satu hal. Yang penting, yang paling penting, sebelum insiden itu terjadi, apa yang perlu kita siapkan? Ini sebenarnya nih, before insidennya. Karena banyak, ini teman-teman dari BSSN juga nih, dari DILOps biasanya. Datang nih dipanggil sama Pemprov Kalimantan misalnya. Wah, kita kena hack, kena deface, datang. Kena deface-nya berapa lama? Udah 3 hari yang lalu, pas dicek di lognya apa yang terjadi? Lognya cuma ada nyimpen 1 hari, 2 hari. Apa yang terjadi? Dead end, kayak saya tadi bilang. Nggak ketemu root cause-nya. Karena kan kita mau menganalisis kan insiden respon, mau tahu penyebabnya dari mana, nggak kejadian. Terus sekarang coba pakai Fortinet kan, lihat di bagian logging. Tuh, kalau teman-teman sih kayaknya udah dikonfig.
Itu saya udah pernah lihat di hampir sebagian besar enterprise di customer saya. Fortinet itu disimpannya lognya di mana? Di memori, di logging. Bener kan? Defaultnya Fortinet itu di mana? Di memori. Di memori. Lah memorinya Fortinet cuma berapa? 2 giga, 4 giga, 8 giga. Itu log tadi pagi aja udah nggak ada itu. Udah nggak ada. Saya pernah kejadian insiden datang. Pas saya minta log firewall, Pak. Dilihat di Fortinet, oh, kok cuma ada 2 jam gitu kan. Pas dilihat di config, iya logging ini memori. Jadi log tadi pagi. Jadi kita datang sore nih, baru datang kan. Log tadi pagi udah nggak ada. Ternyata di login ke memori. Nah itu yang tadi kita bilang, sebenarnya insiden response itu one thing. Satu hal, kalau kita nggak nyiapin supaya lognya dikonfigur dengan baik, nah ini mungkin juga perhatian. Jadi teman-teman di sini konsepnya nggak hanya cuma belajar bagaimana ngelakuin penanganan insiden, tapi nyiapin. Kalau kita ada insiden, kita investigasi, ada artifak yang kita butuhin. Nah makanya tadi kenapa ada hubungannya saya tanya. Ini saya mau ini nih. Ya, kita lihat ya. Saya demonstrasikan. Nanti teman-teman cek juga di server Linux ya teman-teman. Ini saya waktu itu display. Nah ya, saya gedein dulu. Ini kecil banget di sini. Nah. Oke, sekarang pertanyaan tadi nih. Kan tadi dijawab, kita ngeliat di slash farlog ya. Di servernya teman-teman ada yang lagi login nggak ke server? Ada nggak yang namanya audit log? Wah ini nggak kelihatan nih. Audit log nih. Coba cek di slash var slash log audit, ada nggak audit log? Coba cek. Nanti saya akan simulasikan nih. Saya akan bikin skenario nih. Seperti apa yang terjadi? Coba cek. Kalau ada yang bisa mengakses ke server. Nah, sambil coba ngakses ya. Contoh, ini misalnya saya sebagai threat actors nih. Ini udah ada masuk di dalam Linux server. Anggaplah ini server Linuxnya teman-teman Pusdatik. Saya ngelakuin gini, wget download backdoor saya dari GitHub, ya, wget https. Ini ngasal ya, ini ngasal aja github.com. Ya. Ini saya ngasal aja, ya. Sekarang pertanyaan saya, ketika si threat actors ngelakuin wget, dia ngedownload backdoor-nya dia, di mana teman-teman bisa ngelihat lognya di varlog? Ada nggak? Saya tanya. Ketika si threat actors ngetik curl https github.com, misalnya ini contoh, di mana teman-teman bisa ngelihat ada threat actors ngelakuin curl ini. Atau ketika threat actors ngetik xmrig ya buat coin miner, di mana di slash var slash log lognya ada? Saya tanya. Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? By default di Ubuntu, Debian dan lain-lain tidak terdapat namanya audit log, audit D. Audit log tuh kayak di Windows ada tuh audit log. Ada sysmon kalau di Windows. Tapi di Windows kan biasanya kan saya pernah lihat defaultnya itu self login nggak apa? Betul. Nah ini yang penting. Makanya kenapa kita perlu siapkan ini. Ini kalau kita ngomongin tadi nih di sini, ini yang namanya tadi saya bilang insiden response itu one thing, satu hal. Tapi percuma kita udah training ke luar negeri, sertifikasi, orangnya semua udah certified incident handler. Begitu datang mau ngelakuin incident response, ya lognya nggak ada. Ya kagak ada, lognya nggak dikonfig. Percuma. Jadi orang-orang yang udah canggih semua, udah jago nih, toolsnya mahal-mahal, datang mau nge-triage, mau ngambil log, analisis, lognya gimana? Wah nggak ada lognya, percuma. Jadi tadi saya bilang one thing, makanya yang perlu dilakukan adalah before.
Salah satu contoh di sini, tadi saya bilang di Ubuntu, ketika saya ada ngelakuin activity yang aneh-aneh, di sini komen yang saya execute, saya hanya bisa melihat dari mana? History doang, history base di sini. Di log ada nggak? Nggak ada. Kalau teman-teman semua SOC mantau 24/7 mantaunya CM, mantaunya ya log management ya Mas Reno ya? Iya. Elastic ya? Ada Elastic. Ada Elastic sama yang lain. Ada Elastic, Ada Wazoo. Wazoo one thing. Sebenarnya kita tuh gini Mas, ini juga sedikit mau tanya ya. Ini profiling SOC kita tuh agak kurang terintegrate. Jadi kita Silo. Kita ada NDR. Ya. NDR memang sudah integrate sama EDR. Ya. Tapi kan NDR tuh mantaunya di dashboardnya NDR kan use case-nya memang terbatas pada use network case. traffic. Network traffic aja, dan use case-nya memang cuma segitu. Kalau kita mau nambah use case pakai traffic yang harus pakai stick files dan lainnya agak terlalu sulit lah untuk yang teman-teman seperti anak yang baru. Kemudian ILK kan sebenarnya cuma log management aja. Belum kita bikin alertingnya. CM dan lain-lain. Use case-nya belum ada lah. Ini cuma kayak buat hunting. Iya, buat hunting kalau ada sesuatu baru ngeliat di Elastic. Terus yang lainnya? Wazoo kita cuma pakai OSINT-nya cuma yang file login sama ya standar lah. Ya, buat endpoint doang. Iya. Dikasih agent buat deteksi. Doang. Berarti Wazoo, Elastic, ya. Ada lagi Elastic, NDR itu aja. Spectra itu. Spectra. Nah, sedangkan kalau dari EDR kan ya Sentinel-1 kan udah dengan engine-nya sendiri aja, kita nggak terlalu bisa. Berarti itu sekarang yang dilakukan sama teman-teman SOC? Ya, sama sih, kita ada juga dibantu sama teman-teman D2, tapi itu ada FireEye. Oke, FireEye 11-12 ya sama on threat intelnya FireEye aja ya. Kadang-kadang juga database-nya terlalu paranoid sih menurut saya kalau FireEye ya. Agak terlalu paranoid lah. Jadi kadang-kadang kita cek dengan threat intel yang lain emang nggak sepadan lah. Jadi yang kita bingung itu karena kita nggak punya CM, Mas. Oke. CM. Jadi monitoring SOC-nya kayak gitu scatter gitu. Dan itu agak sulit ketika dari satu perangkat lah nge-trigger gitu. Trigger memang huntingnya itu cukup gampang kalau menurut saya. Huntingnya cukup gampang karena kita visibilitasnya mungkin saya bilang hampir 90% dari yang ada di kantor ini kita bisa lihat gitu karena sensor Vectra pun dipasangnya udah di semua segmen, di semua core switch. Jadi segmen yang di kantor Ragunan sini belakang itu semua udah bisa lihat si trafficnya lah. Gitu. Kalau visibilitas kita lumayan bisa dibanggakan sedikit lah. Gitu. Cuman ya itu tadi karena silo-silo dari si deteksinya silo-silo, jadi itu agak bingung ketika kita mau bikin flow harian yang baik lah, yang nggak baik ya, baik kan ini ya, yang sesuai sama best practice lah gitu. Itu yang kesulitannya. Jadi kadang-kadang kayak remote access gitu, remote access kita bisa deteksi, tapi kita nggak tahu kapan pada titik mana si remote access ini akan kita flag sebagai malicious karena by default masih diizinkan internal. Tapi dari eksternal memang udah nggak boleh gitu. Itulah agak mungkin dari situ sih. Titik mana yang sebenarnya itu dinyatakan anomali itu karena gitu kita belum punya visibilitas tapi knowledge tentang apa yang dinamakan normal gitu. Kan kita harus tahu dulu traffic biar kita tahu anomali kan kita harus tahu traffic normalnya dulu ya. Seperti apa tidak normalnya gimana? Traffic normalnya itu kita belum paham banget gitu. Jadi aplikasi tuh jalannya kita tahu di port berapa, cuman activity apa yang jalan di server ini tuh yang legitimate sama yang bukan legitimate belum bisa kita, dan kita tanya ke teman-teman infra atau teman-teman aplikasi, mereka juga nggak punya arah sana lah ibaratnya. Jadi kayaknya jalannya emang kayak gitu bang gitu. Nah ini legit atau enggak? Kayaknya legit bang gitu. Jadi kayaknya gitu enggak. Jadi kita bingung menentukan ini legit atau enggak gitu. Permasalahan terbesar di itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin monitoring, detection, itu ada beberapa faktor, beberapa sudut pandang. Yang pertama, teman-teman yang secara garis besar itu ada 3 hal. Endpoint, network, sama yang di cloud. Mungkin kalau teman-teman sekarang cloud belum terlalu lah ya. Mungkin di endpoint sama network. Oke, saya paham tadi mengenai pertanyaan dari Mas Reno bagaimana lalu lintas dari traffic di network nih masih banyak yang ambigu lah.
sebenarnya kalau seperti itu kita bisa mulai dari hal yang kita paham, Mas. Maksudnya yang kita paham apa yang bisa kita lihat itu ada di sisi mana? Di sisi endpoint. Kenapa kalau network tadi, ya saya juga paham, mungkin kalau saya di kondisinya Mas Reno, saya sebagai sosianalis teman-teman nih akan mendapatkan hal yang sama juga karena belum ada satu pakem, di sini juga belum ada standarnya gimana sehingga menyulitkan untuk mendeteksi. Kalau kita berbicara perimeter, ya network traffic, IPS, dari perimeter, itu kan akan berujung pada semuanya kemana? Ke endpoint. Kalau kita misalnya deteksi ada sesuatu yang anomali di network traffic misalnya, bisa jadi sebenarnya belum nyampe ke endpoint-nya, bener kan? Ya, Mungkin keblok dari sisi perimeter, atau mungkin belum sampai ke segmen sampai ke servernya gitu, udah ada filtering lagi, ada firewall-nya gitu kan. Nah, kalau kita misalnya masih dalam kondisi scattered dan masih belum ada satu baseline mengenai tadi aktivitas dari lalu lintas jaringan dan lain-lain, kita bisa dari hal yang kita paling mudah untuk deteksi atau analisis, yaitu di mana? Di endpoint-nya. Karena at the end of the day ya, ketika seseorang itu nanti ada lalu lintas di network traffic, dia melakukan attack, pasti akan berujung pada endpoint. Nah, contoh ya, ini misalnya contoh tadi. Ketika ini kita ngomongin visibilitas tadi, kalau Mas Reno kan bilang udah dapat semua visibilitas dari sisi network nih. Ya, Dari segala sesuatu network kita bisa tahu nih ngapain, kemana. Tapi kita kan perlu tahu juga sebenarnya dia melakukan apa di ujungnya nih. Contoh di server ini tadi. Apakah kita tahu ada seseorang yang sedang melakukan execution? Kalau pada saat ini teman-teman nih di CM, di Wazoo atau di Elastic bisa tahu kalau di server A ada orang yang jalanin XMRig. Ada tahu ada seseorang yang jalanin sebuah backdoor script. Nah, itu teman-teman baru bisa melihat ini sesuatu yang disebutnya anomali tadi. Karena ini udah apa ya istilahnya, udah bukan sesuatu yang abu-abu lagi menurut saya. Kalau di network traffic tadi mungkin masih ada abu-abu nih, ya kan, karena masih lihat ini usernya beneran user si Reno apa bukan, apakah usernya kompromis atau bukan. Jadi kita sulit mendefine. Tapi kalau kita udah berbicara udah di ujung, maka disebutnya end point gitu kan, di ujung gitu ya. Ya aktivitasnya udah, masalah nanti ini Reno, user yang Reno yang ke kompromis, tapi misalnya dia belum sampai melakukan sesuatu action di satu server atau di satu infrastruktur, ya mungkin nggak akan kelihatan di sana. Contoh misalnya kayak gini tadi saya bilang, Mas Reno punya audit log nih di sini misalnya. Kita lihat di sini. LS contoh ya. Ini tanggal 5 Maret. Contoh. Contoh ini aja. Assembly. Di sini kita bisa melihat kalau ada orang yang execute add audit log grab assembly. Di sini kita bisa melihat ada execution ya dengan argumen assembly, ya kan? Kalau ada orang misalnya di sini tadi Perl, ya. Nah, kita bisa melihat ada execution orang dengan execute command call. Tadi ada orang execute dengan command wget. Nah, kita bisa melihat ada orang execute dengan wget, apa URL-nya. Jadi teman-teman bisa memonitor hal-hal yang easy to detect dulu pertama kali dan easy to understand dibanding tadi dengan visibilitas di network. Baru ini nanti bisa dari traffic network itu dikorelasikan. Oh, ini jam segini di server ini ada aktivitas anomali orang download widget something. Coba kita lihat di network traffic yang ngarah ke server ini jam sekian. Dari source mana? Jadi traffic itu mengkorelasikan dari kejadian yang udah pasti terjadi. Karena kalau kita dari network traffic kan belum tentu pasti terjadi di endpoint, ya benar nggak? Betul. Jadi network traffic itu kita gunakan untuk
mengkorelasikan. Biasanya memang kita juga melakukan analisis ya, traffic firewall, IPS, NGFW itu digunakan untuk apa? Mengkorelasikan. Ini yang ke destination server ini dari source mana? Dalam kurun waktu 3 jam terakhir misalnya. Kita lihat, oh ada IP public dari Cina misalnya. Oh ini kayaknya threat actors-nya nih ke server ini. Misalnya. Jadi kita gunakan itu jangan sebagai awalan starting point teman-teman ngelakuin investigasi pasti pusing. Jadi sudut pandangnya kita melihat yang sudah di ujung di servernya ini, baru gunakan traffic network tadi untuk mengkorelasikan. Oh ini asalnya dari Cina, tapi trafficnya nggak diblok sama Palo Alto masuk gitu kan? Berarti dia dianggap normal traffic. Apakah ada percobaan exploit nggak dari IP ini? Lihat di alertnya NGFW atau Vectra gitu kan? Oh nggak ada gitu. Oh berarti kemungkinan dia legitimate traffic, mungkin pakai kredensial yang udah compromise masuk gitu kan, ngeliat di servernya. Jadi kita gunakan yang sources yang sudah ada di endpoint di server untuk dikorelasikan dengan network traffic tadi gitu. Tapi pertanyaannya kayak tadi saya bilang, apakah kita bisa melihat visibility ini kalau kita nggak ada loggingnya di sini? Nggak ada. Coba dilihat di Farlog, apa yang bisa dilihat nih? Saya anggap nggak pakai log audit ya, saya pakai misalnya cat out.log, cuman isinya authentication doang. Siapa login jam berapa, authentication sukses, failed login gitu kan. Kita nggak bisa lihat kalau ada yang execute comment XMRIC apa segala macam. Nah ini penting. Maka tadi di sini before incident itu adalah kita sebutnya ini nih persiapan. Apakah itu? Nah saya pernah ini nih ngelakuin namanya DFIR Readiness Assessment. Ini kemarin saya buat tahun ini bukan deh, masih kompromi di dinas dulu mana ya? Saya ada di nanti agak siang saya kasih lihat ya. Salah satu contoh report dari customer saya. Saya punya reportnya. Jadi kita lihat nih, ini customer saya udah 7 kali ngelakuin forensic damage assessment sama kita. Dia kayaknya tiap tahun tuh langganan, kalau nggak 2 kali 3 kali itu. Terus satu hari kemarin akhir tahun bosnya pusing kan, ini gue insiden mulu gitu kan, kena mulu gitu kan. Akhirnya panggil kita, udah deh kita readiness assessment aja, forensic incident response. Apa yang dia lakukan? Di assess tuh. Oh ternyata di server Linux-nya kalau ada insiden begini, tipenya kayak gini, lu nggak bakal bisa tahu deteksi. Oke, apa yang harus gue lakukan? Kita assess, kita kasih rekomendasi. Oke, lu harus ngelakuin A, B, C. Log auditnya nyala. Terus dia ada DNS log. Di sini ya di tempat customer saya punya domain controller, Active Directory. Dia bekerja sebagai DNS server juga. Nah, terus dia nggak pernah tahu ternyata di situ DNS lognya harus dikonfig supaya muncul lognya. Selama ini nggak pernah gitu. Ternyata nggak tahu dia. Akhirnya kita kasih tahu Pak di readiness assessment tuh di gap Bapak konfig begini supaya enable log DNS-nya. Baru tahu. Terus tadi kayak kalau di Windows, kalau supaya bisa kelihatan kalau ada orang execute dari PowerShell, komennya apa, log mana yang harus di-enable. Jadi itu namanya disebutnya DFIR readiness itu. Kenapa? Karena jangan sampai kayak tadi saya bilang, orangnya udah jago, certified semua. Toolsnya udah canggih, udah beli-beli. Pokoknya orangnya udah mantep lah. Begitu insiden, nggak punya yang bisa dianalisis gitu. Kayak tadi, membuktikan gimana caranya saya tahu tadi 3 hari yang lalu ada orang masuk ke server Linux saya ngejalanin XMRIC gitu. Lognya dari mana? Oh nggak ada, cuman kita ngandelin /var/log doang tadi. Ya kan di /out.log nggak ada, di message nggak ada, di syslog nggak ada gitu kan. Ini yang jago-jago insiden respon percuma gitu kan, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, lognya nggak ada gitu. Sama kayak teman-teman di Ops tuh, kalau datang ke stakeholder kan, datang ke Kalimantan, ke Papua gitu, sehari 2 hari balik lagi, udah Pak nggak usah ngapa-ngapain, nggak bisa dianalisis. Kenapa? Ya nggak ada lognya, gue mau ngapain? Dead end, berujung pada dead end. Insiden itu akan bottleneck, kita nggak pernah tahu penyebab utama insiden itu terjadi apa. Sama kayak ada pertanyaan, Pak kalau saya ada insiden, login ke server Windows nih misalnya nih, terus si threat actors-nya ngelakuin ini, nah saya kasih lihat nih. Ini kan ada Windows log nih, nanti kita pelajari nih analisis Windows event log gitu kan.
ada 25.900 event. Dihapus. Apa yang dilakukan sama threat actors? Clear log. Klik di sini clear log. Begitu datang insiden responder, apa yang dilihat sama insiden responder? Wah, gimana event log 1102 Pak? Event log clear. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Dan ini yang pasti 100, bukan 100%. Sekarang di modern ransomware dia pasti ngelakuin ini. Ngapus log. Karena dia nggak mau tahu gimana caranya dia masuk, dia nggak mau tahu. Kenapa? Kalau misalnya ini organisasi di rebuild, sehat lagi. Kalau belum rebuild, masuk lagi gue. Kalau dia di patch, gue nggak bisa tak masuk lagi. Ada yang pernah kayak gitu, di customer saya 3 kali kena ransomware. Kena ransomware. Wah beruntung, ternyata dia masih punya backup. Restore, capek dikit lah seminggu gitu kan. Bangun lagi, ini si threat actors-nya kesel kayaknya. Waduh, gue nggak dibayar gitu kan. Dia bekerja dengan baik lagi kan. Sikat lagi. Kenal lagi kan. Akhirnya yang ketiga dia bilang gini, Mas ini di forensik deh. Gue mau tahu dia masuknya dari mana, gue capek nih nge-restore mulu katanya. Usut apa? Masuknya dari Exchange server. Mail server. Dia punya Exchange server. Exchange itu paling banyak sebagai 2002-2023 itu sekitar 50-60% sebagai entry point threat actors. Jadi Exchange itu exploit zero day-nya banyak. Orang udah nge-patch tapi dia nggak sadar ada patch lain yang ketinggalan. Jadi patch itu harus bertingkat. Makanya kadang-kadang orang bilang udah gue patch, udah patch Tuesday-nya Microsoft, udah yakin itu. Padahal dia baru nge-patch dari 3 tuh baru 1 atau 2. Satunya lagi ini. Jadi masuk dari situ, threat actors banyak. Masuk dari situ, nyikat dari situ. Karena kalau Exchange kan udah pasti publicly exposed online kan. Tinggal disikat aja dari internet gitu. Nah, itu yang terjadi. Aduh. Jadi incident response itu one thing ya. Berarti ini kita tanya Bang Andi dulu. Satu. Oke, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana mempersiapkan environment sebelum terjadi insiden. Nah, ini buat informasi aja, karena di hari ini kita nggak membahas itunya, tapi lebih ke membahas insiden responnya gitu kan. Tapi perlu di garis bawahi nanti mungkin yang teman-teman akan lakukan labnya, exercise-nya itu dengan kondisi yang sudah dikondisikan ideal. Lognya ada, kita tinggal analisis doang ya. Jadi yang akan kita lakukan analisis log dan segala macam dengan kondisi yang diasumsikan sudah kondisi ideal. Tapi jangan berekspektasi bahwa nanti kita akan bisa melakukan hal yang sama kalau kita nggak jalanin yang ini dulu before incident. Oke? Ya, jadi itu buat knowledge saja. Gitu ya, buat knowledge teman-teman. Oke, ada yang mau tanya mungkin so far? Ada yang mau tanya Mas? Ada yang mau tanya nggak? Ya, kalau yang mau tanya atau terlalu bingung? Silakan Mas, kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa Mas. Jangan malu-malu. Kamu nanya dulu. Lu nanya karena lu bingung kan? Iya, tanya. Ayo. Ayo jangan malu-malu. Ayo. Iya, nanyanya ke Pak Diji. Ayo, siap. Jadi kan tadi kan supaya kita bisa forensik lebih dalam kan kita butuhkan audit log itu. Salah satunya, ini salah satu. Salah satu. Ada lagi yang lain. Banyak yang lain harus dilakukan. Karena nih kita di satu top nih. Nah, Kan kalau kan bahwa di kolomnya itu kan cuma patrok. ya. Dibutuhkan audit log. Selain audit log itu kan ada banyak lagi. Nah. Nah itu kita bisa ngambil cara mengetahui itu di mana. Oh, apa aja yang harus kita lakukan? Ya, oke. Jadi sebenarnya keywordnya nanti teman-teman bisa browse di FIR readiness, misalnya di Linux server. Ya. Jadi apa yang harus disiapkan ketika kita melakukan makanya disebutnya readiness, persiapan. Nah, tadi salah satu tuh audit log. Apalagi contoh nih,
Sekarang saya tanya, teman-teman pada punya ini nggak? Nih, kalau teman-teman lihat di history server, pernah lihat ini komen ini? Pernah ya? Ini saya cuma ngelihat satu organisasi, satu customer saya yang base historinya itu pakai timestamp. Cuman satu, itu di salah satu bank top di Indonesia lah. Pernah nggak kepikiran kenapa base history itu dikasih timestamp? Kita nggak tahu nih, ini kapan di-execute nih. Ya kan? Kalau kita melihat ini di sini di base history, ya ini kalau kita lihat di filenya itu di bus RC. Oh bukan, mana CD di ini ya. Bus RC. Nah di sini ada konfliknya dong. Berapa besar, berapa banyak historinya bisa disimpan, terus bisa dikasih timestamp. Terus pernah nggak kepikiran kalau base history itu di logging dilempar ke CM? Ini nih lihat nih, ini lihat di /var /log saya nih. Nih di nih. Oh. Ada ininya konfliknya. Contoh ya kita lihat ya, jangan cat deh, more base. Kelihatan dia di pet di mana nih? Ya ini pet pada saat dia ngetik itu ada di pet mana? Jam berapa dia ketik? Ini jangan dilihat jamnya ya, karena ini kan jamnya beda nih. Ini jamnya time zone. Ya tahu nih time zone BPM saya. Apa yang dia ketikin? Ini penting loh. Kalau kita mau melihat thread actors dan masuk ke box kita, dia ngapain aja, jam berapa, ngetik komen apa, dan dia ada di pet mana. Misalnya thread actorsnya dia lagi ada di folder TMP, ya kan? Dia nge-widget. Kalau kita nggak tahu dia nge-widget nyimpennya di mana kan? Kalau di history kan cuma tahu dong widget backdoor. Cuman ini widget dia dari folder mana, gua nggak tahu. File ini disimpan di mana kan? Kalau kayak gini kan tahu. Oh dia lagi ada di folder TMP, dia nge-widget. Ini bisa dikonfig. Ini waktu itu, bentar ya. Sebenarnya topik yang lain nih waktu kemarin itu. Kita belum dapat juga. Ini 2 hari gue panggil. Memang itu ada dua khas ya. Nah ini Kalau nggak kita VC-nya, bisa VC-nya kan bisa yang punya support kan. Oh kita. Oh, Nah kita minta. makanya itu kan diperlukan tentu. Jadi dia aja yang nge-build dong, kita yang minta aja. Ini dibikinin loh. Iya. Jadi Ada side stand. sebenarnya kan next setelah kegiatan ini kita tahu kita bikin standar apa yang harus kita bikin ketika Build server. mereka mau build server. Jadi kalau mau build server tuh iya harus ada standarnya. blok ini yang harus dilempar. Misalnya kan kalau kita kan sekarang udah pakai cheese control ya. Jadi udah ada OS template. Tinggal OS template-nya kita tambahin log-log ini, bisa kita lempar ke Logstash, Relog atau kemana buat API. Sementara ini kan Wazoo bisa dapat log apa aja Wazoo. Log standarnya log aja ya. Tapi yang bikin server P23. Iya, jadi kita bikin OS template, Bos. Nanti kita kasih P23, mereka build server apapun harus pakai template yang dari kita. Terus kita periksa. Iya, yang kan ketika OS-nya ke build harusnya ada log yang masuk ke kita nih. Nah kalau nggak ada, ya baru kita periksa. Tapi kalau emang kita tiba-tiba muncul ada log baru dari server baru, oh berarti mereka ngikutin. Atau bisa kayak pakai kayak OpenScape buat nge-validate config apa aja. Jadi kita bikin script ya. Cuman ini Agent nih. enggak, modelnya kita harus kayak bukan pentest tapi kayak namanya kalau dulu tuh saya hardening and compliance check kalau di tempat saya dulu Bang, gimana ya?
Jadi tuh server nggak boleh naik ke production kalau belum lulus hardening and compliance check. Jadi bukan cuma di sini syaratnya perintah kampus. Iya, iya. Ada itu loh. Ya sih, kalau kan Kami sudah menahan berkali-kali tetap aja lolos. Kalau- saja. kalau government kan antara Iya, beda, perintah iya. sama Sama kebijakannya. compliance kan nggak pernah nyambung. Tapi maksudnya tadi secara proses kalau misalnya mau dibikin ya nanti regardless misalnya tetap bisa naik aja ya itu belakangan lah. Tapi mungkin secara proses ada nih misalnya namanya hardening and compliance check. Ini macam-macam ya. Ada yang di organisasi itu dia pakai Tenable. Dia kan Tenable ada audit script-nya tuh. Jadi audit script-nya tuh dipakai. Pokoknya ini parameter ini harus ada, parameter ini harus ada, base RC-nya harus begini, tadi audit log-nya harus ada, harus dikonfig begini, nanti dia scan server itu. Jadi kita nggak perlu manual ngeceknya. Kalau tadi misalnya log-nya belum masuk, kita mesti ngecek manual, itu effort lagi. Satu-satu. Ya, ini modelnya authenticated scan. Jadi kasih kredensial, kita scan pakai tools atau pakai script, masuk sesuai dengan baseline kita lolos. Ini di Nessus ada ya? Ada di Nessus pakai audit script, pakai Tenable SC nggak? Di sini Nessusnya apa? Nessus Pro. Nessus Pro. Nah, tambah ini. Nessus audit. Duit doang. Rakyat dong. Coba aja kalau saya buat di customer, Ada bang, siap. saya bikin begini nih, namanya compliance audit script nih. Karena Jadi mungkin nanti bisa di parameternya apa aja yang harus disesuaikan, ini nanti disesuaikan di sini di baseline ini scriptnya. Tapi memang kita kan selama ini masih belum pakai authentication. Oh, scanning. Ini Iya. masih black Nih, box. kalau lah black box, ibaratnya, masih black box. VA black box itu useless. VA black box itu useless. Itu Selama ini useless berarti. Iya. iya. Karena VA Iya. black box itu ya nggak tahu nih misalnya contoh di dalam nih server Ubuntu-nya dia pakai library yang vulnerables. Nggak kelihatan kalau black box. Baru kalau kita authenticated scan baru. Jadi coba bayangin nih, bedain nih. Ini ada server, sekarang ngelakuin black box, mungkin setengah jam selesai. Informasional tuh biasanya hasilnya, bener nggak? Iya. Ya kan? Authenticated scan, begitu langsung authenticated scan langsung kelihatan tuh, critical. Karena komponen di dalamnya baru ketahuan, oh ada library yang outdated. Mas Acong, please. Ada library yang outdated, kernel. Nyari abangnya. Ini abangnya bang aja. Oh, gimana? Iya bang. Baru tahu, ini Abangnya bang aja. Iya, mirip sih bener. Kayaknya juga mirip. Ini abangnya, abang kandung, abang kandung. Iya, saya ini cuma belum tahu. Memang ada yang tahu Tuhan bangun. Abang kandung ini. Nah itu, jadi kalau VA black box itu bisa dibilang sebenarnya useless karena nggak akan mencerminkan memberikan informasi sebenarnya apa. Jadi VA black box ini biasanya digunakan cuma buat tick box compliance. Oh udah pernah di VA, udah lolos. Hasilnya coba deh, informasional aja kan paling mentok low. Kalau nggak jarang sekali ada authenticated atau black box itu bisa dapat sampai critical high gitu. Itu critical high itu ketahuan baru kalau authenticated scan. Ada kernel yang vulnerable, library yang outdated, ada aplikasi software yang belum pernah diupdate, itu baru ketahuan. Nah itu mungkin jadi ini juga jadi concern lah. Nah ini bisa pakai modelnya kayak audit script, cuma mungkin harus di customize apa aja yang harus di. Tadi pertanyaannya ya, kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya apa aja? Salah satunya tadi nah ini kalau di Linux ini pertama ini ya. Nah ini. Jadi beberapa itu kalau yang saya ini audit di logging, basic story logging sama eBPF. eBPF ini dulu dikenalnya sebenarnya sama orang-orang sebagai firewall di Linux. Tapi eBPF ini udah jadi bisa disebutnya memunculkan telemetri buat log visibility. Nah tadi biar dia muncul pas lagi pelaksanaan insiden respon kita bisa reach data yang bisa kita investigate. Nah, ini beberapa poin diantaranya nih. Nah ini tak kayak tadi ya best cara nge-config-nya, cuma ini topik yang berbeda nih yang kemarin. Ini saya buat di kelas yang lain nih waktu itu.
Jadi gimana caranya supaya di bus RC profile-nya muncul RC slot, terus di rotate, terus nanti adjust ke elastik, ini waktu itu. Nah, ini skenario buat ngetesnya, apa namanya, untuk ngecek apakah udah di logging dengan baik atau belum. Nah ini tadi 4 jawabannya ini. Ya ini 4 poin inilah paling. Itu job. Itu job, kerjain job. Kerjaan job. Sedikit. Yes, Nanti kalau punya bahan untuk hardening Docker, kalau siap. Docker sama Kubernetes atau Docker. Ya, Docker sama Kubernetes. dua itu Sama tuh Docker, Kubernetes ya, itu nanti mekanisme loggingnya lain lagi tuh. iya, itu yang kita lagi itu yang Oh sorry tadi itu ya. Kalau nggak tadi di Zoom kan, Zoomnya di record lah ini. mau ke arah Docker soalnya Mas. Kalau di Docker atau di containers untuk logging itu nggak bisa kita ngandelin logging yang standar. Itu biasanya kalau di Docker, ini bagus nih ya. Nanti teman-teman kalau ada budget nih ya, kalau ada budget, nah, ini ikutnya ini. Ini keren. Ini saya udah ambil course-nya akhir tahun, tapi belum saya ngoprek labnya karena lab itu cuma 30 hari. Saya kalau mau ngoprek takut nggak ada waktu, habis waktunya. Jadi belum saya. Nanti teman-teman silakan ya. Ini saya baru baca materinya nih. Ini bagus banget, bagus banget. Apalagi kalau servernya Linux ya. Ini bukan endorse rekomend orang, tapi ini, ininya. Nah ini mantep banget. Saya udah beli course-nya. Saya chatting-chattingan sama si Leslek-nya. Jadi nanti saya ceritain. Jadi dia punya course, namanya ini lumayan sih, 450 euro. Linux Attack Detection and Live Forensic. Ya, jadi apa yang dilakukan di sini? Ini ada ininya. Nah, ini sampai ada ininya, apa aja yang kita bisa deteksi. Dan ini kalau tadi pertanyaannya Mas, mau visibility-nya apa aja? Ini yang paling komplit di sini dibahas. Ya, kita lihat di sini misalnya. Siapa itu? Oh, ada telepon. Ini contoh ya. Di sini visibility untuk di host di Linux ada bagaimana kita udah punya audit di. Terus kalau ada container nih pakai Falco, ada Tracy, ada sysd, ada pakai sysmon for Linux. Nah ini yang tadi yang kan defaultnya nggak ada nih. Nah ini di config. Nah ini kalau Velostrator yang kemarin buat compromise assessment kan. Ini ada OS query, ada Sandfly. Ini Sandfly bagus banget nih. Nanti cobain. Tapi ini memang Sandfly ini teknologi agentless. Nanti googling aja Sandfly Linux. Wazoo. Ini di lab yang course ini ada semua. Jadi bagaimana kita ngelakuin hunting, incident response, forensik. Ini makanya saya bilang ini yang paling komplit saya bilang. Dia sampai buat kernels monitoring. Jadi rootkit. Kalau ada rootkit di Linux, dia bisa deteksi sampai ke level kernel rootkit. Karena dia punya visibility ini. Nah ini BPF tadi yang saya bilang. Di BPF. Jadi ini bagus banget memang. Khusus untuk Linux detection and forensics. Nah, dia bisa mendetek dari bagaimana nih basic Linux investigation tools, proses name, proses argumen. Nanti kita bahas beberapa sebagian. Linux kernel management, kernel modules. Jadi kalau ada rootkit di level kernel modules, ya SO objects itu bisa didetek. Gimana caranya? Cuman ini memang kelasnya kelas berat nih ininya apa namanya course dan labnya karena tadi detection aja ini banyak banget nih. Nah tadi pertanyaannya ada di Kubernetes, di Docker, ini ada kayak Tracy, Falco. Ini dulu saya pakai ini nih, Tracy implementation. Ada namanya, ada frameworknya. Saya lupa, bentar ya. Karena waktu itu saya bikin nyusun modul buat itu juga.
Tracy. Bentar ya. Nah ini dia. Sandfly. Nah, ini ada dari Aqua Security. Ini open source juga. Ini ada versi open source-nya buat ini ya, buat ini apa namanya, buat containers. Tracy, Falco, 3V, tracing containers with eBPF. Jadi ini logging mekanisme segala macam nih implement. Tapi memang ini agak lumayan untuk ngimplement itu nggak sekedar install config selesai gitu. Jadi perlu ada sesuatu yang di deep dive karena dia pakai eBPF ya. Nah ini tadi ini saya juga ngoprek nih, lagi ngoprek. Nah ini tadi teman-teman kalau misalnya ada budget ya melihat ini karena dia fokusnya di Linux nih, dia monitoring nih host pakai apa aja, ada eBPF monitor, runtime security, ada Tracy, Falco. Nah ini Tetragon ini Tetragon juga oke. Nah ini. Jadi buat telemetri log di Linux basisnya dari eBPF, pakai eBPF ini buat observability juga tuh, monitor proses execution, runtime security. Nah ini dari sini nih kita bisa melihat, bisa buat di Kubernetes ya, ini bisa dibuat di Kubernetes, jadi bisa teman-teman bisa pakai ini di containers si Tetragon ini. Nah ini di siapa defensive security ini dipelajarin, terus nanti telemetri di network dia pakai open source ya, pakai apa namanya Arkimi. Kalau teman-teman udah ada NDR udah nggak perlu lah kalau di network gitu. Nah, dia pakai ini nih CM-nya, dia pakai open source juga, pakai Wazoo, Elastic, terus nanti dia kalau misalnya pakai Splunk narik nih dari Falco, Sysmon Linux, Zig. Jadi ditarik ke sini nih, ditarik ke Splunk. Jadi ini oke banget sih. Dia membahas mengenai berbagai macam telemetri. Nah ini yang tadi kalau pertanyaannya apa yang mesti saya lengkapi. Nah ini kurang lebih kayak gini. Cuman memang banyak banget. Tapi ini memang saling melengkapi ya. Nggak semuanya mesti ada gitu. Misalnya audit D harus ada, ini ada. Mungkin pakai audit D sama eBPF udah cukup gitu. Jadi nggak perlu semua diimplement. Kenapa? Ini self learning, betul. Tapi dia ngasih lab, jadi ada labnya, jadi ada bukunya. Nah, saya kayaknya bukunya ada teh. Nah, saya lihat PDF-nya masih ada nggak ya? Tapi kalau misalnya PDF-nya masih ada, nanti saya share PDF-nya sambil screen. Ini dari Defensive Security, Linux Attack Detection and Live Forensic. Ini cakep lah. Ini saya belum pernah melihat lab ataupun training course tentang Linux yang sekomprehensif ini. Untuk ngomongin forensik, untuk ngomongin insiden respon. Bener ada lagi, SANS itu baru bikin SANS Linux DFIR, Linux Incident Response. Nah ini juga bagus. Tapi harganya juga bagus gitu ya. Nah ini kalau teman-teman nanti mau ngedalamin juga ya tentang hunting di Linux apa aja nih kayak gini. Dia dibahas juga nih incident response di mana di Linux, ini spesifik di Linux saja. Gitu. Oke. Kita langsung ke hands-on aja biar tidak terlalu lama. Ada lagi nggak yang mau nanya seputar ini? Seputar IR ini nanti kalau untuk Windows IR, Linux IR nanti saya sambil jelasin aja, sambil jalan. Ada yang mau tanya? Pusing? Oke.
Oh sama ini kalau tadi pertanyaan lagi kan, ini bagus nih, what to log. Nah ini coba nanti kunjungin website ini, what to log. Cuman ini memang belum banyak, dia cuma ada satu server Windows sama satu server Linux. Linuxnya juga cuma Ubuntu ya. Ini what to log. Jadi apa yang harus kita logging? Config-nya gimana? Nah ini dia ada Linux Ubuntu. Di sini nanti kita bisa gunakan tools-nya ini untuk ini nih. Log apa aja yang harus kita kumpulin. Nah, ini bisa jadi rujukan nih. What to log. Sama ini punyanya Cisa nih. Punyanya Cisa. Ini. Logging made easy. Nah ini. Dari Cisa US. Logging made easy. Ini ada kayak semacam tools-nya. Apa aja yang apa aja yang harus di logging. Nah ini nanti Google aja tentang logging made easy, LME dari Cisa. Nah ini contoh di sini ya. Ini ada clients, event collector, ini ada Elasticsearch-nya, apa aja yang di-install, apa yang di-setup. Oke. Terus ada lagi ini, Ruler Project. Ruler Project. Nah, ini. Really useful logging and event repository. Nah, jadi ini buat pemilik server, sysadmin yang kayak tadi pertanyaannya supaya lognya, telemetrinya bisa dimanfaatkan untuk pada saat ada insiden. Nah, ini salah satu proyeknya. Kalau servernya Windows bisa pakai ini, Windows Logging Cheat Sheet. Dari malwarearchaeology.com ada bagian cheat sheet. Nah ini di Windows nih, dia punya cheat sheet-nya. Buat Windows Server 2019 gitu kan. Cheat sheet-nya supaya dikonfig, apa aja yang harus dikonfig ini dimasukin di sini. Mana yang harus di-setup, mana yang dikonfig, ini dimasukin sini. Supaya lognya nanti ada ketika terjadi insiden. Oke? Itu apa namanya untuk persiapan ya tadi buat membahas. Oke, sekarang silakan dibuka lab exercise-nya. Sambil teman-teman yang belum nyiapin, saya berikan waktu untuk nyiapin ini dulu ya. Saya berikan waktu untuk nyiapin ininya. Oke. Ini di-download dulu lab 1 sampai lab 8 nanti akan kita pakai. Kalau ada yang belum di-download silakan di-download. Sambil kalau ada yang mau nyemil, ngopi, minum silakan. Ya, coffee break sebentar lah. Ya, Silakan di-download dulu, habis ini kita ngoprek labnya. Iya, saya ketahui dulu.
Ada formnya. Ya, benar. Bilangnya iya apa? Si anjing. Jauh nih. Jadi mana? Bang ini kan udah habis Bang. Ini nanti kalau mau nambah tuh gimana? Aku juga mau nambah nih, udah habis. Sekalian Kalau mau nambah gimana? Dispensernya nggak ada. bilang ke Mas sedikit. Isi aja nih, Pak. Belum siapa lagi? Buat Mas Didi. Buat gue. Nggak ada dispenser. Si Adit, dia dispenser sini mana gitu? Hah? Tahu dispenser ini di mana? Sama siapa? Lama. Udah nggak pernah rapat sih gue. Alhamdulillah. Kita rapatnya di ruangan dulu. Enggak, udah nggak pernah rapat gue. RKTI kan nggak ikut gue. Kalau bikin Capek bang rapat-rapat tuh. Jadi kan nanti aja udah selesai rapatnya apa yang harus dikerjain. Nah itu situ aja. Sekarang gue tahu bang triknya sekarang. Mau saya ikut rapat, nanti di ujung rapat tuh kan pasti ada tugas tuh. Nah kita fokus di ujungnya aja. Itu bang. Gak apa-apa sih itu, Nak. Yang penting lu udah tahu. Gue biar katim-katim aja lah yang maju gitu. Biar yang penting lu tahu. Bukas lu. Merokok dulu aja bang. Aman. Biar dia Mas Cicit merokok juga kok masa? Ngajak aja merokok di atas. Pada ngerti nggak sih? Atau nggak ngerti? Gue bingung dah. tiba-tiba habis sebenarnya. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Tapi maksud gue ya harusnya ada lah sedikit yang ngerti. Itu sih. Itu creepy sih. Kamu gak dengar? Iya itu gue. Iya. Ya minimal adalah 1-2 gitu yang ngerti malah. Oh Joni? Gue takutnya habis ini dites sama Bang Adi. Asli sih. Iya. Juga habis itu bergilangin Mas. Iya sih, udah jelas sih. Dia habis dulu. Siapa sih? Kalau itu pasti ya. Dan tuh, Tadi udah ini tuh. Jadi masih ada tes lu pada. nggak lolos deh. Enggak kesel hal yang lain. Oh, ada yang bikin masalah lu. Jadi ada yang bikin kesel pokoknya tadi. Oh, besok nggak jadi itu. Besok di harus dibayar. Kenapa? Yang besok tanggal 7 itu baru gimana barusan? Tanggal besok. Oh ini, seperti ini. Iya. Emang yang bikin kesel siapa tadi pagi? Siapa tadi pagi yang bikin kesel? Ikut sebat lah gua. Sebat kagak lu sebat. Apa siapa yang bikin kesel tadi pagi? Enggak cepetan itu ditunggu ngerokok. Ya Allah. Nah di sini. Itu ditunggu ngerokok cepetan. Tapi Bawa aja laptopnya lah. Siapa bang? nggak ada di. Oh Joko. Belum pernah Pak. Wah, iya, dia belum pernah reguler gitu. Lu belum pernah kena hukuman disiplin ya? Belum pernah hukuman apel tanggal? Udah pernah. Banyak. Tapi ada yang
Nah, gue tanya tadi pagi siapa yang bikin kembang, tadi pagi yang bikin kesel banget, kembang adik. Siapa? Oh, adik nggak ada kok. Lalu saya nyesel. Iya, siapa? Siapa yang pagi-pagi WA? Oh, yang piket pagi. Oh, Bari bikin kesel berarti. Oh, pantas nggak datang. Iya, nggak ada juga di sini kata Bang Krisna. Oh, asli Bari. Bari, guys. Dari WA apa sama Bang Adi? Mike, si Era mau diapain? Lewat skip aja. Mohon izin, ada keterbatasan untuk installer Mac Sierra. Itu bukan keterbatasan gitu. Troubleshoot yang perlu dilakukan untuk OS yang lama bisa Bisa nggak? Sierra bisa 4.2 ini. Cepat banget. Iya, pakai yang kemarin, Bang-Batitin itu. Kenapa? Ada aplikasi Sentinel-nya aja buat connect ke Udah mesin aja. Nih, tadi di sini. 4.2. Suruh ke sini. Siapa yang agak aku sama Tadi? yang mau izin OS Sierra, OS Mac OS lama gitu. Pada betah amat tuh nggak update OS. Untuk kali. Enggak lah, itu MacBook berapa di kamarnya? MacBook Gunung. kamar gunung. MacBook Sini. 10. Enggak, itunya apa yang bisa Sierra. 2011. masih bisa. Punya gua tuh itunya iMac abang kan sama iMac yang dikasih ke gua. Beda-beda. Atau iMac sama MacBook Pro sama ini ini apa sih? Bisa kali. bisa. Masih bisa diupdate itu ke 11. Tapi kemarin punya Mas Terbakti. Hebat Itu dia error di ini. dia itu masih bisa sampai Ventura. Aneh maksud gua kalau dia nggak mau update, aneh. Tapi gua udah coba download Mojave. Gak mau. Jadi begitu clear selesai, Balik pas mau lagi. install, gua klik katanya error satunya. Berarti ya installnya error. Enggak, kalau menurut gue sih mending dia di restart. Install Install ulang MacBook gimana sih? cuma restart, command R, ntar masuk install Install ulang gitu. online. Kalau lu nggak ini, Oh gitu. jadi ada dua. Lu mau online, kalau ada internet online. Kalau nggak, lu bisa download di installernya di flash disk, masuk, ntar pilih installer. Oh, pas lagi booting Jadi ada pilihannya kan, installer. itu command R gitu. Pas Ya, masuk restart, command R. restart command R gitu. Gitu. Itu baru tuh. Oh, pernah restart. Bagus, habis restart yang MacBook Air. R Nah, MacBook Air bisa sampai apa? kata 5. Nah, makanya kata gue juga aneh kalau misalnya MacBook lama ini masih di Sierra, emang males upgrade aja kan? Nih, tadi yang Mas Ustaz ini belum di approve, jadi yellow bisa kok. Ya udah, yang penting bisa lah. Apa yang video call barusan gua? Oh iya. Mungkin udah bisa lah. Oh dia yang tadi bersih Apa nih? trennya. Mau abang resource. Prosesnya udah itu, prosesnya itu udah. Oh, udah. Tapi masih muncul. Tadi dampingin Pak Kapus Udah selesai ininya. dan ke acara Cisul. Oh iya, kan memang beliau calon Cisul. Sudah sewajarnya datang di sini. Nanti minta dampingin Pak Kapus, siap Mas.
Ya, ada pesan-pesan sponsor nih Mas, buat teman-teman. Oke. Nah, saya tanya, ada pesan-pesan nggak? Hmm. Suruh belajar yang benar. Sorry Mas, ya. Ini kalau ada kopi apa? Kalau ada yang dibilang istirahat, triggernya lama nih. Nggak apa-apa. Tadi saya juga ke toilet dulu. Pagi belum ke toilet. Kenceng lu yang tadi ya. Lumayan. Ya. Lumayan. Daripada ini kali, daripada dimus. Buat yang lagi di sini, ini sambil di-download di lab exercise, itu kan ada lab exercise 1 ya. Di halaman 5 ada namanya Tools Arsenal Image Mounter. Nah, ini di Google Drive, di-download aja dulu. Kecil, 34 MB. Nanti saya jelasin itu fungsinya buat apa. Ini sebenarnya Mas Veno aja. Iya sih, justru udah cabut maksudnya Mana? ke Batam. Oh, Pindah kerja. pindah kerja. Maksudnya pindah ini. Nah, instansi. Oh, pindah. Free Authority itu zone Batam. Oh gitu. Kapan? Bulan lalu. Bisa ya keluar dari pindah ya? Enggak, statusnya penugasan. Oh, penugasan. Bilang apa ya? Ya kayak dulu pada ke kejaksaan gitu kan. Kayak gitu. Ya pelan-pelan. Namanya si siapa? Almarhum Mas Mirza dulu Iya, gitu ya. gitu. Tapi ya itu kan pintu keluar lah ibaratnya. Pelan-pelan Dia banyak yang ganti baju. Di sana kayak ini kayak dulu Mas Christian tuh ganti baju. Iya. Akhirnya Ganti baju dia. pelan-pelan ganti baju. Terus Arahnya ke sana. Mas Heri di kejaksaan. Iya betul. Senior banget ya. Aku dulu ketemu tuh waktu dia masih di sama Mas Mawidi. Oh, Mas Mawidi. Iya, Mas Mawidi kan balik lagi. Mas Mawidi, terus siapa lagi tuh? Yang di Sentul dulu di 1, sekarang di berapa ya? Mas. Oh, iya. Berapa itu banyak. Tapi sebagian ya itu Mas Heri ganti baju, Mas Pranov, apa namanya? Apa sih namanya? Lupa. Baik, ayo.
Yang ganti baju kan kayak kejaksaan, ke KSP tuh. Ya, yang biasa KSP gitu. ganti baju juga. Baik, ya pelan-pelan lah, dari penugasan ganti baju. Oh, sama Pak Suharyono ya? Pernah di Kejaksaan, tapi balik lagi. Oh, Suharyono. Suharjono, Suharjono. ya. Cuman dia balik lagi kan. Jadi kan Mas Heri bareng dulu. Saya pernah ngajar kejaksaan juga dulu. 1 bulan waktu dulu. Oh, di lepornya ya, lab forensiknya. Dia baru Baru bikin kan? tapi dulu waktu dia biasa di pusdiklatnya Oh, BSSN yang di Astor. Iya, iya. Istiqlal biasa di Astor. Jadi kalau trainingnya di situ terus sebulan tuh. Training C, CHFI, FC. Peci. Itu dulu pimpinannya masih Pak Suharjono. Mas Heri, Mas almarhum Mas Mirza, Mas Mawidi. Apa lagi ya? Ada lagi tuh yang balik lagi saya lupa. Ya, terus sisanya ganti baju. Sisanya ganti baju. Ini pinter-pinter kayak gitu mas. Kata-kata. Karena di sana ini ya banyak. Jadi itu Mas Reza juga kan? Ya, kayak Bang Reza tuh kayak Mas kita Reza, ganti baju. Bu ini ke BKN, Bu Jumi. Kayak gitu semua. Mas. Pindah apa? Penugasan ganti baju. Ganti baju. Mau dong gua baca. Lu gimana? Oh ada. Dia kiloan gitu ya, Bang? Mas Wawan, Mas Fajar, Mas Heri, Mas Suharjono, Widi, betul-betul. Oh, orang BSS ternyata. Masa kedua orang BSS aja. Jadi di sini sekarang susah Bang, kalau mau sertifikasi tuh kita tuh agak PR kalau sekarang di sini. Karena semua kan Semua harus berdiklat kan sekarang. iya, sedangkan kalau di Pusdiklat tuh mereka nggak bikin kelas yang sekarang, mereka bikin kelas apa ini kelas mandiri gitu ya. Oh, custom Custom gitu yang ngajar ya, yang bikin kelas, yang ngajar kita. Nah, pesertanya kita juga. Bingung kita.
Terus apa sih? Oh, saya coba. Ada insiden itu. Oh mungkin ini mas, jadi teman-teman tuh belum tahu. Menurut saya sih teman-teman itu belum terlalu realize IR dan digital forensik gitu. Jadi digital forensik yang teman-teman lakukan, bukan lakukan, yang teman-teman lihat ini mungkin belum goalsnya tuh kan sebenarnya chain of event ya. ya DVR tuh sebenarnya apa aja yang digital forensik terjadi itu kan ya. chain of event, kita ngerunut Ya. dari A sampai Z, Betul. apa yang terjadi gitu. Ya. Mungkin konsep yang kayak gitu mas sebenarnya yang saya juga sebenarnya pengen sharing itu, cuman saya nggak terlalu bisa membahasakan itu mas gitu. Itu kayak teman-teman tuh kalau IR bisa mas kita, kayak kalau masih sebatas IR bisa, tapi kalau DF itu karena kita nggak punya konsep besarnya dulu, jadi ngapain DF itu. Jadi kalau forensik itu secara garis besar kenapa aktivitas cenderung lebih lama? Kalau IR kan cenderung lebih artifak-artifak, key artifak log itu diambil, ya kan? Yang merupakan bagaimana sumber informasi supaya kita bisa dapat root cause-nya dari mana kita ambil. Sedangkan kalau digital forensik itu semua aspek diambil, makanya ada sebutannya disk forensik. Kita ngelakuin imaging, pernah dengar imaging? Bahasanya itu kalau orang zaman dulu bilangnya cloning hard disk. Nah, ya, jadi secara konsep itu ngelakuin imaging. Kenapa harus di cloning? Drive-nya ada C, ada D, padahal insidennya cuma lognya ada di C misalnya. Kan kalau di Windows kan segala sesuatu intinya kan ada di C tuh. Segala macam log ada di C Windows dan lain-lain. Kenapa D-nya juga perlu diambil selain lain-lain gitu kan? Karena secara garis besar dia tadi kata Mas Reno bilang, kita mau melihat sebenarnya apa lagi yang terjadi selain misalnya dia ngelakuin defacement. Apakah ada backdoor yang di-download, backdoor yang di-copy, ditaruh di folder X, Y, Z, jangan-jangan dia bikin salinan malware di drive D. Di C udah dihapus semua, D-nya nggak dihapus gitu misalnya, dia masih ada gitu. Jadi kita melakukan akuisisi secara seluruh, makanya kalau di forensik ada namanya file system analysis, sampai ke file systemnya dianalisis. Itu kita melihat ada nggak file yang di-delete, ada nggak file yang di-remove, bisa nggak kita recover file yang di-delete itu gitu. Kalau di incident response nggak sampai situ, nggak perlu dia tahu file yang di-delete apa, pokoknya dia tahu, oh dari log kelihatan masuknya dari web aplikasi yang vulnerable, disitulah dia masuk di device, ya udah perbaikin webnya, selesai. Tapi forensik itu ngelanjutin tuh, oke selain itu ngapain lagi, dia ada apa lagi gitu. Jadi secara garis besar, kalau di forensik itu timelinenya lebih lama, bisa lama banget, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Orang ngambil artifak akuisisinya aja mungkin kalau disk ya, misalnya disknya hard disknya sebesar 1 tera misalnya. Nah image itu bisa 2 jam, 3 jam, melakukan cloning atau imaging atau akuisisi hard disk 1-2 tera. Ya. Bayangin kalau kita tahapan yang kayak gitu kita lakukan di incident response. Incident response ngambil image 2 jam 3 jam udah keburu lari threat actors ya kan, udah keburu nge-compromise yang lain itu. Makanya kan secepat mungkin, makanya triage activity di sini tuh akan cenderung lebih cepat. Ngambil log, ngambil akuisisi data yang kita butuhkan untuk mendapatkan resources yang kita butuhkan untuk pada saat analisis tadi gitu. Nah, kalau forensik tadi keseluruhan dari disk, file system, terus dari memori, makanya ntar ada memori forensik gitu kan, memorinya dianalisis, terus ada misalnya kalau di file system itu ada data yang di-delete, kita recover kayak gitu. Makanya cenderung forensik itu lebih lama. Dia nganalisis timeline tuh, ada timelinenya. Oh jam segini kejadian malware-nya di-download. Habis itu 1 menit kemudian apa yang terjadi? 5 menit kemudian dia telusurin tuh dari timeline, dari file system dirunut. Di file system di hard disk itu jam sekian ada event apa, apakah event itu berkaitan dengan compromise atau tidak, kita menganalisis. Nah, makanya lama banget tuh ya. Untuk ngelakuin imaging, akuisisi, timeline analisis mungkin bisa teks 1-2 hari. Itu belum proses start investigasinya tuh kalau forensik. Biasanya start investigasinya mungkin baru di hari kedua, hari ketiga gitu biasanya. Makanya cenderung lebih lama dibanding dengan incident response. Nah di sini kita akan lihat dengan menggunakan triage tools yang pertama untuk Windows.
Jadi kalau teman-teman punya ada insiden nih di servernya D1, pakai servernya Windows Server 2019. Nah, gimana cara kita ngakuisisi lognya? Nah, ini dengan menggunakan tools yang namanya Cape tadi Mas Reno mungkin udah share ya. Tools Cape-nya sama yang ada di Google Drive. Nah, ini teman-teman pakai yang ada di Google Drive aja yang judulnya Cape 90% full modul ini. Nah, ini di lab 1 ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu cara kerjanya Cape gimana. Jadi ya, Cape ini tools buatannya si Kroll. Jadi Kroll ini kalau datang ke customer, jadi dia kan consultants, incident responder forensik. Dia kalau datang ke customer, dia mau ngakuisisi artifak, dia pakai toolsnya mereka ini, yang mereka bikin sendiri nih, makanya disebutnya Cape. Kroll Artifact Parser and Extractor. Ya, dibikin sama si Kroll ini. Nah, Kroll ini yang bikin orang Kroll yang bikin Cape ini namanya Eric Zimmerman. Ini orang yang terkenal bikin tools forensik. Nah, ini instructorsnya Sans juga. Jadi dia orang terkenal lah di dunia forensik. Nah, cara kerjanya Cape gimana? Cara kerjanya Cape ada beberapa cara nih. Misalnya kita punya sistem Windows yang kena compromise. Kita mau menganalisis atau bukan menganalisis, menarik, men-triage sistem yang lagi live itu dengan menggunakan Cape. Jadi Cape ini kita taruh di sebuah hard disk eksternal atau hard disk portable atau di flash disk. Jadi ntar ketika di mana-mana terjadi ada insiden, gue mau narik log triage dari server Windows X. Kita cukup bawa hard disk eksternal atau flash disk tadi. Di komunikasi yang storage-nya cukup lumayan. Misalnya 128 GB flash drive gitu ya. Jadi nanti di dalamnya udah ada Cape, colokin ke server yang compromise yang lagi live, terus kita jalanin si Cape itu, gitu. Oke. Nah, case study yang pertama, ya, case study yang pertama di lab 1 ini teman-teman sudah ada kemarin download ya, ini yang ukurannya 7 GB. Ada yang udah download dong? Namanya John ya, itu John di Windows IR kemarin ya. Nah, ceritanya gini, skenarionya si John ini yang ini. Ini namanya image disk. Nah, ini sebenarnya forensic disk. Jadi, kita ngelakuin imaging hard disk sistem yang Windows yang sudah compromise. Nah, disknya yang sudah di image ini formatnya